Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad. Pada kali ini saya akan menyajikan presentasi terkait dengan penilaian ujian akhir semester saya. Yang mana bentuk presentasinya akan saya sajikan berikut ini. Jadi berikut adalah presentasi untuk penilaian ujian semester saya. Jadi pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah terkait dengan analisis prospek influencer lokal dalam pemasaran digital, yang mana ini akan menjadi komponen penilaian saya dalam ujian akhir semester digital marketing. Kemudian sebelum saya sampaikan pokok bahasan yang akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan berita atau informasi ini dari web Kompas, yang mana dengan judul Prospek Influencer Lokal Kian Cerah di Pemasaran Digital. Dan saya mengeceknya di website Kompas di www.kompas.id dengan judul artikel atau berita yaitu Prospek Influencer Lokal Kian Cerah di Pemasaran Digital. Saya mengecek di websitenya itu juga bahwa tanggal penguploadan itu adalah tanggal 31 Juli 2025. Kemudian untuk pokok bahasan yang akan saya sampaikan nantinya, yang pertama nantinya akan ada identifikasi industri, kemudian analisis berdasarkan konsep digital marketing, kemudian dampak tren digital marketing, kemudian ada rekomendasi strategi digital marketing, kemudian nantinya akan saya sampaikan kesimpulan. Nah, untuk berikutnya, itu yang pertama adalah identifikasi industri. Jadi seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital saat ini itu sudah semakin pesat dan membawa banyak perubahan. Dalam hal bisnis, masyarakat dapat mencari penghasilan dan peluang kerja dengan lebih mudah. Dengan adanya internet dan media sosial, siapapun kini bisa mempromosikan usaha atau produknya secara online tanpa harus memiliki modal yang besar. Kemudian dalam konteks pemasaran, media sosial menjadi alat promosi yang sangat efektif. Pelaku usaha tidak lagi harus bergantung pada iklan konvensional atau artis terkenal yang biayanya mahal. Pelaku usaha dapat mengiklan produknya sendiri atau bisa juga memakai bantuan dari influencer kecil seperti influencer lokal. Untuk influencer lokal, meskipun bisa dibilang mereka memiliki jumlah pengikut yang relatif sedikit, misal sekitar 1000-an, itu termasuk jauh dibandingkan dengan influencer atau artis besar yang mana bisa punya follower atau pengikut puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Nah, tapi hal itu tetap dinilai efektif untuk iklan. Hal ini karena mereka memiliki kedekatan dengan pengikutnya, yang umumnya berasal dari lingkungan atau komunitas yang sama dengan influencer tersebut. Kemudian terkait dengan bahasan tadi yaitu identifikasi industri, produk yang sering dipromosikan melalui influencer lokal biasanya adalah produk UMKM seperti makanan, minuman, fashion lokal, produk pencakitan, dan juga jasa. Kepercayaan dan hubungan personal antara influencer dan pengikutnya dapat membuat promosi terasa lebih alami dan meyakinkan. Hal tersebut dikarenakan influencer kecil atau lokal biasanya pengikutnya juga banyak orang yang sudah kenal baik dengan influencer tersebut. Kemudian berikutnya adalah analisis berdasarkan konsep digital marketing. Akan ada 4 bahasan yang akan saya sampaikan. Nanti adalah customer journey, digital funnel, dan content marketing serta analisis data. Yang pertama ada customer journey. Itu nantinya akan saya sampaikan 3 tahapan yaitu awareness, consideration, and conversion. Yang pertama adalah awareness. Pada tahapan ini, influencer berperan dalam memperkenalkan produk kepada audiens atau pengikut melalui konten di media sosial. Kemudian pada tahapan consideration, itu influencer memberikan ulasan, pengalaman, atau rekomendasi yang membantu konsumen untuk mempertimbangkan produk. Kemudian pada tahap conversion, influencer mendorong pengikut atau audiens untuk membeli melalui ajakan langsung, tautan pembelian, atau promosi tertentu. Kemudian dalam digital funnel, itu influencer membantu mengalirkan pengikut atau audiens dari tahap pengenalan hingga pembelian secara lebih alami. Konten yang disampaikan tidak terasa seperti iklan, melainkan seperti rekomendasi dari teman.
Kemudian untuk konten marketing, itu dari sisi konten marketing, konten influencer biasanya bersifat personal, relevan, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari audiens. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah analisis data. Analisis data digunakan oleh perusahaan untuk melihat respon audiens seperti komentar, interaksi, dan minat terhadap produk. Kemudian berikut adalah dampak tren digital marketing. Ada untuk dampak bagi bisnis, bagi konsumen, dan juga bagi masyarakat. Yang pertama, dampak bagi bisnis. Dampak bagi bisnis, pemasaran akan menjadi lebih mudah, fleksibel, dan efisien. Pelaku usaha dapat menjangkau target pasar yang lebih spesifik tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kemudian, dampak bagi konsumen. Influencer marketing membuat konsumen lebih mudah untuk mengetahui berbagai pilihan produk dan jasa. Konsumen tidak hanya melihat iklan, tetapi juga mendapatkan informasi dari pengalaman orang lain yang mereka ikuti di media sosial. Kemudian berikutnya dampak bagi masyarakat. Bagi masyarakat, tren ini membuka peluang kerja baru di bidang kreatif digital. Profesi seperti konten kreator dan influencer semakin berkembang dan membantu meningkatkan ekonomi kreatif di era digital. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, itu adalah rekomendasi strategi digital marketing. Yang pertama itu adalah selektif dalam memilih influencer. Nah, kenapa kita harus selektif? Jadi perusahaan itu harus lebih selektif dalam memilih influencer itu agar bisa menyesuaikan karakter influencer dengan target pasar sehingga tetap bisa sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu utamakan keaslian dan kepercayaan. Jadi perusahaan itu harus mengutamakan keaslian dan kepercayaan itu agar bisa membuat konten promosi itu dibuat secara jujur, biar itu tidak merusak kepercayaan pengikut atau audiens kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, itu terbuka terhadap masukan audiens. Jadi perusahaan perlu terbuka terhadap kritik dan masukan dari pengikut atau audiens di media sosial agar bisa menjadi bahan evaluasi yang nantinya itu bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari produk maupun jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian terakhir itu adalah menjaga konsistensi dan kesesuaian pesan pemasaran. Jadi perusahaan itu perlu untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian pesan pemasaran sehingga pesan yang disampaikan oleh influencer itu tetap selaras dengan citra dan tujuan atau merek dari suatu perusahaan. Kemudian untuk kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, jadi dari bahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa influencer lokal memiliki peran penting dalam perkembangan digital marketing di Indonesia. Dengan jumlah pengikut yang tidak terlalu besar namun memiliki kedekatan dengan pengikut atau audiens, influencer lokal mampu menjadi sarana promosi yang efektif terutama bagi UMKM dan brand lokal. Strategi ini tidak hanya memudahkan bisnis dalam memasarkan produk UMKM, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara luas. Baik, itu tadi penyampaian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.